Antusiasme dan kesadaran warga untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Terbukti di sejumlah tempat atau sentra vaksinasi, antrian begitu penuh sesak, baik tua maupun muda. Sebelumnya, penderita komorbid tidak termasuk kelompok yang menjadi sasaran vaksinasi. Alasannya, tidak semua orang memiliki daya tahan yang baik untuk membuat antibodi. Bila orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid tetap divaksinasi, nantinya vaksin tersebut bisa berbahaya terhadap orang itu. Selain umumnya orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid juga harus selalu mengkonsumsi obat-obatan khusus secara rutin. Kini penderita penyakit penyerta juga bisa mendapat suntikan vaksin COVID-19 berdasarkan surat edaran Kemenkes tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan screening vaksinasi bagi kelompok komorbid dan penyakit kronik lainnya tetap mengacu ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi dengan cakupan vaksinasi semakin diperluas. Harapannya agar semakin banyak masyarakat Indonesia mendapat vaksinasi minimal dosis pertama hingga kekebalan komunal atau herd immunity bisa cepat terwujud. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, orang-orang dengan penyakit penyerta atau yang sering dikenal dengan komorbid yang semula tidak masuk sasaran vaksinasi COVID-19, kini bisa ikut vaksinasi setelah lebih dulu dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Nah, lantas jenis vaksin apa saja yang saat ini aman bagi orang dengan komorbid dan apakah ada bedanya dalam hal screening dengan orang-orang yang non-komorbid? Nah, untuk membahasnya kami sudah tersambung bersama dengan Sukamto Kusno, Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Pak Dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk waktunya sore hari ini. Apa kabar Pak Sukamto? Baik, terima kasih Mbak Popi. Alhamdulillah, senang mendengar Pak Dokter juga sehat walaupun sedang menjalankan tugas saat ini untuk membantu banyak masyarakat. Ini yang banyak menjadi penasaran banyak orang Pak Dokter soal alasan yang mendasari penderita komorbid ini tetap bisa ikut divaksin saat ini. Padahal kan sebelumnya kita tahu ya di awal-awal vaksinasi ini tidak masuk kategori. Baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya upaya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok atau kekebalan populasi atau masyarakat itu kan di Indonesia ya tentu saja khususnya itu perlu banyak atau sejumlah target tertentu yang harus divaksin ya agar bisa memutus rantai penularan. Nah, atas dasar itu dan kemudian tentu saja juga perkembangan data keamanan vaksin COVID itu sendiri, kemudian PAPDI atau Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia itu membuat kajian ya tentang bagaimana sebetulnya keamanan vaksin ini diberikan pada komorbid atau dengan orang-orang atau pasien dengan penyakit tertentu. Nah, kenapa di awal dulu PAPDI sempat memberikan rekomendasi untuk diprioritaskan dulu bagi yang sehat? Karena waktu itu belum ada pengalaman tentang vaksin COVID itu sendiri. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk yang awal-awal melaksanakan program vaksinasi massal. Lalu kemudian kita membuat kriteria berdasarkan kriteria inklusi atau kriteria yang dibuat pada saat penelitian fase 3 dilakukan. Nah, tentu saja kalau hanya orang sehat saja, tentu saja cakupan yang menjadi tujuan pemerintah agar cakupannya tercapai minimal 70-75% dari seluruh populasi itu tidak akan tercapai. Kita tahu misalnya hipertensi saja itu Indonesia itu prevalensinya sekitar 28%. Nah, kalau 28% orang ini tidak divaksin, tentu saja sudah sangat mengurangi target.
Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan belajar dari vaksin-vaksin sebelum COVID, sebetulnya pasien-pasien dengan komorbid ini tidak bahaya dan tidak ada bukti bahwa mereka mempunyai respon kekebalan yang berbeda dengan orang-orang yang sehat. Oke, nah kalau bicara soal rekomendasi ini, kalau dari PAPDI sendiri apa rekomendasi penyakit mungkin untuk komorbid yang layak divaksin atau belum layak divaksin saat ini, Dok? Ya, jadi pada prinsipnya hanya ada 2 yang tidak boleh divaksin. Jadi yang pertama adalah ada riwayat alergi terhadap vaksin atau komponen vaksin yang akan diberikan. Jadi misalnya pernah diberikan vaksin dengan jenis tertentu, misalnya inactivated vaksin ya. Lalu kemudian untuk yang pertama ternyata dia alergi, maka dia tidak boleh diberikan untuk vaksin yang kedua atau boosternya. Nah, satu. Kemudian yang kedua, apabila ada bukti bahwa yang akan divaksin itu menderita namanya imunokompromis. Imunokompromis itu keadaan di mana daya tahan tubuhnya lemah, sehingga apabila diberikan vaksin itu tidak mampu membentuk kekebalan. Nah, biasanya ini diderita oleh orang-orang tertentu. Jadi ini bisa herediter, primer, jadi didapat atau sejak lahir, ya. Ada juga kondisi tertentu yang penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuhnya sangat rendah sehingga respon tubuhnya itu tidak mampu membentuk kekebalan. Nah, ini percuma kan kalau divaksin. Jadi bukan bahaya, tetapi mubazir. Nah, kemudian ada lagi beberapa penyakit yang intinya sebetulnya bukan tidak boleh, tetapi menunggu dalam keadaan stabil. Sebagai contoh misalnya, kalau orang dengan serangan jantung ya sedang dirawat atau sedang sesak nafas karena sakit jantung ya, atau sesak nafas karena asma atau habis serangan asma atau dengan riwayat alergi yang berat ya, belum sembuh, tentu saja itu tidak kita rekomendasikan untuk divaksin. Nah, demikian juga apabila ada penyakit-penyakit tertentu yang belum stabil, misalnya penyakit autoimun yang masih memerlukan pengobatan dengan dosis obat penekan sistem imun yang tinggi. Ya, itu berhubungan bukan dengan bahayanya, tetapi berhubungan dengan efektivitas vaksin membentuk kekebalan tubuh. Nah, demikian juga ada lagi beberapa bukan penyakit tapi kondisi seperti kerentanan atau kerapuhan ya, atau frail dalam pada orang tua. Jadi orang tua kalau dalam keadaan frail, renta ya atau rapuh ya, itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu terjadi penurunan berat badan yang signifikan, kemudian adanya kelelahan, merasa lelah, kemudian jalan 100 meter itu tidak sanggup, atau naik tangga itu satu step itu tidak bisa, atau menderita banyak penyakit. Ya, itu tidak kita sarankan untuk divaksin. Kenapa? Karena kalau sudah ada gejala-gejala itu dan divaksin, lalu kemudian ada misalnya demam karena efek vaksinnya, maka terjadi perburukan dari keadaan renta atau rapuh. Oke, baik. Nah, kalau penyakit penyerta atau komorbid saat ini yang boleh atau layak divaksin, supaya masyarakat juga tahu nih, Pak Dokter. Ya, semua penyakit ya selain yang saya sebutkan tadi ya, yang tidak menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga pembentukan imunitas atau sistem kekebalan tubuh spesifik yang memang diinginkan dari vaksinasi itu
tidak optimal terjadi atau tidak bisa terjadi, itu boleh. Jadi yang saya sebutkan tadi misalnya penyakit hipertensi boleh divaksin, ya, penyakit jantung boleh divaksin, penyakit autoimun boleh divaksin, bahkan pada pasien-pasien dengan transplantasi hati, transplantasi ginjal, kemudian gagal ginjal karena hemodialisis, ya, asal penyakitnya dalam keadaan stabil, gitu. Jadi kalau penyakitnya masih perlu perawatan atau keadaan akut sifatnya, kayak misalnya sakit jantung dia sesak, ya, tentu saja ditunda dulu sampai keadaannya stabil. Jadi tidak ada satupun penyakit kronik, bahkan HIV, ya, dengan daya tahan tubuh yang rendah karena virus yang disebabkan, kalau dia sudah minum obat tanpa melihat hasil CD4, ya. Jadi di awal-awal waktu itu karena kita belum punya pengalaman, kita menerapkan batas CD4 lebih dari 200. Tetapi kemudian belajar di pengalaman vaksin sebelumnya, kita tidak perlu, asal dia minum obat teratur, ya, itu boleh. Ya, penyakit hipertiroid itu juga boleh. Kalau dia stabil, dia minum obat, ya tidak dalam keadaan akut, ya. Penyakit hipertiroid itu biasanya berdebar-debar, tremor, gitu ya, keluar keringat, banyak penurunan berat badan. Nah, kalau dalam keadaan itu ya jangan divaksin dulu. Lebih bukan karena bahayanya, tetapi efektivitas pembentukan kekebalan tubuh. Oke, kalau jenis vaksinnya sendiri yang aman untuk komorbid ini apa, Dok? Ya, sebetulnya semua vaksin itu aman, ya. Jadi vaksin yang sudah dikeluarkan emergency use authorization-nya oleh dari Badan POM dan dipakai oleh pemerintah kita, itu semuanya aman. Ya, cuma barangkali dokter akan memilihkan di antara vaksin-vaksin tersebut yang paling cocok untuk pasiennya. Nah, kalau dokter tidak merekomendasikan, ya juga jangan cari-cari, karena vaksin yang dipakai itu, yang dirilis atau yang diberikan pada masyarakat itu semuanya aman. Memang ada beberapa jenis vaksin tertentu punya risiko kejadian ikutan fase imunisasi yang lebih tinggi dibandingkan vaksin yang lain, tetapi masih dalam batas aman. Ya, sebagai contoh misalnya vaksin dengan platform messenger RNA misalnya, ya yang kita punya Moderna, kemudian Pfizer itu sudah ada emergency use authorization-nya. Dibandingkan dengan Sinovac atau CoronaVac atau Sinopharm, itu kejadian ikutan fase imunisasi alergi itu lebih banyak, gitu. Tetapi bukan berarti kemudian dia tidak aman, gitu. Tetapi kejadian ikutan fase imunisasi alerginya itu lebih banyak. Maka dari itu kalau misalnya kita bisa memilih yang ada riwayat alergi berat misalnya, kita pilihkan misalnya vaksin yang ada di luar messenger RNA, gitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dokter untuk waktunya bersama kami hari ini. Oh, saya masih punya satu pertanyaan lagi sebenarnya. Ini juga banyak berkembang di masyarakat gitu ya, soal kendala vaksinasi untuk para penderita komorbid ini. Apakah sering juga ditemukan di lapangan kendala-kendala yang berarti, Pak Dokter? Ya. Jadi memang kita akui bahwa kita harus terus-menerus sebagai individu, ya, para pelaku vaksinasi, ya, vaksinator maupun masyarakat itu harus mengupdate, ya, perkembangan berita yang benar, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, ya, karena berita itu amat sangat mudah didapat, ya, dan biasanya yang nggak benar itu didapat lebih mudah didapat, gitu ya. Nah, artinya para dokter, para penyelenggara vaksinasi itu harus melakukan updating terhadap keamanan, kemudian kriteria penapisan, gitu ya. Dan tentu saja
koordinasi dengan pemerintah. Jadi kalau vaksin itu kan distribusinya dari dinas kesehatan setempat, dari puskesmas. Nah, ini harusnya dikoordinasikan. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja para dokter, teman-teman perawat, teman-teman yang melakukan screening itu juga harus mengupdate. Kayak misalnya Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia pada waktu mengusulkan kepada Ikatan Dokter Indonesia untuk diteruskan kepada pemerintah tentang syarat-syarat orang yang bisa divaksin, itu bulan Februari itu masih dipakai, padahal kita sudah melakukan update 4 kali gitu ya terhadap kriteria penafisan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan himbauan saya ini bisa didengar oleh teman-teman semua, teman sejawat juga pada masyarakat. Jangan percaya pada hoax. Pada intinya sebetulnya kita memang Indonesia itu baru belajar vaksinasi dewasa, tetapi kawan-kawan kita di belahan lain itu pada saat musim-musim tertentu berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi influenza misalnya ya, vaksinasi pada orang dewasa lain yang kriterianya tidak seketat apa yang kita punya sekarang. Nah, kita lakukan ini karena ini adalah vaksin baru dan kemudian mestinya respon masyarakat percaya pada masyarakat, percaya pada dokter. Itu barangkali. Oke, nah satu lagi mungkin Pak Dokter, apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan gitu ya, bagi penderita komorbid ini, supaya udah tahu ada komorbid, mungkin lebih protectionnya juga harus lebih double-double begitu saat pandemi ini. Ya, menurut saya kebetulan internis, ini momen yang baik ya buat kita semua. Jadi dengan screening ini kemudian menjadikan kita saya sakit nggak ya gitu ya, saya menderita hipertensi nggak, saya menderita autoimun apa enggak ya. Di luar kecemasan yang harusnya kita bisa manage, sebetulnya adalah mawas diri dan kemudian memaintain ya. Kita tahu bahwa kita nggak sendiri, ada 28% masyarakat Indonesia hipertensi. Tetapi bagaimana tekanan darah ini bisa dikendalikan? Kita tahu BPJS sudah amat sangat masif, ada PPK layanan primer, kemudian ada rujukan yang sudah amat sangat rapi. Nah, itu dimanfaatkan sehingga kita betul-betul selain mendapatkan kekebalan yang spesifik dari vaksinnya, kita juga sehat. Jadi kita tahu bahwa sehat itu nggak hanya dapat dari vaksin. Jadi tetapi mengendalikan penyakit kita tahu kalau misalnya kencing manis tidak terkontrol itu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Kalau penyakit kita sering kambuh, kita jadi stres itu membuat kekebalan tubuh kita juga turun dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Sukamto untuk waktunya bersama kami dan juga diskusinya sore hari ini. Ya, salam sehat selalu dan stay safe untuk Anda.